masalah Tuhan, masalah ini itu orang Kristen tahu itu. Coba Tapi tanya ini dia orang masa lu, Kristen ini. masa lu yang tes dia masa dia Kristen apa bukan masa lu tanya dia Tuhanmu siapa masa tanya dia. Bang, ini bang siapa namanya ya? Kenapa? Siapa? Silakan. Bang Maki ya? Ya ya. Bang Maki, aku ini Kristen karena aku Ya, mengimani terus? karena aku mengimani Ishak yang akan dikorbankan dan aku mengimani Yesus mati di kayu salib gitu bang. Ya terus. Kok terus ya itu? Baru itu. Bang, Waduh. Ayo bingung Gimana kan? kamu ini? Bingung kan? Kau Jangan bingung sendiri kan? nangis. Lu jangan nangis. Siapa yang mau nangis? Emangnya saya anak kecil. Shalom. Ya, Bang Setia Kristen? Kristen saya bang. Salam tutup, salam tutup. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi soal ISO tadi? Ini dua-duanya bukan Kristen mereka ini bang. Data dua-duanya bukan. Si Maki juga bukan Kristen kata Setia. Yang mana ini? Kalau mereka benar-benar Kristen, saya mau uji kekristenan mereka bang. Aduh, hancur, Bang. iya Siapa bang. yang Setia? Siapa yang bukan Kalau Kristen? benar-benar kalian adalah pengikut Yesus, pasti kalian tahu tentang Yesus, apapun itu. Ya, coba. Ya, coba bang. Ya, Coba uji mereka Siapa berdua, dulu yang Bang mau Setia. Coba saya uji aja. Kalau Ya, semua silakan. ada 4 Kristen di sini, Masaha, Maki, Setia sama Kepas. Kalau Anda benar-benar tahu Kristen, tahu siapa Yesus? Yesus itu lahir tanggal berapa dan di mana lahirnya? Jawab. Nah, siapa dulu? Aku jawab belakangan deh. Belakangan Masaha. Sendiri ya. Setia dulu. Setia dulu, Bang. Enggak, saya mau uji teman-teman saya dulu bang sebelumnya itu. Ya saya yang uji dong. Nanti Bang Andi pertanyaannya biar bagus nggak apa-apa. banget itu. Saya karena saya mendengarkan mereka ini seolah-olah mereka bukan. Saya tahu mereka bukan Kristen. Ya Saya uji makanya dulu. kalau Anda dengerin dulu saya moderatorin, Bro. Itu bagus pertanyaan. Kalau Bang Anda Andi. benar-benar mengenal Yesus, pertanyaannya sederhana. Yesus itu lahir di mana dan tanggal berapa dia lahir? Aku bisa jawab tuh ya. Mas Aha bentaran, terakhir dulu. Dia yang lain dulu. Setia dulu, silakan Setia. Oke, saya jawab ya. Yesus itu lahir di Bethlehem. Tanggal berapa? Dia lahir itu waktu zaman itu tidak dicatat tanggalnya. Oke, baik. Maki, Itu jujur ya, jujur. dia nggak apa-apa bang, santai aja. Maki, Benar itu Abang oke. Setia. Kepas. Kamu Kepas. Handi celebesin bikin rusak kamu. Diam dulu yang lain. Lu kok saya ngeru? Kepas, Silakan, Kepas. Yesus lahir tanggal berapa di mana? nggak ada tanggalnya karena memang pada waktu itu nggak dituliskan Di Ya, mana? di mana? Di mana? apanya. Di mana dia lahir? Pada intinya dia 2000 tahun yang lalu Di mana tempatnya dilahirkan? di Bethlehem lah. Oke, baik. Besok. Mas Aha, silakan Mas Aha. Itu Maki belum jawab ya? Maki udah, dia sama dengan Setia. Iya, jadi Yesus itu lahir di tahun 5 sebelum Masehi di Bethlehem. Wih, Itu ini kalau di kalender Yahudi dia lahir di tanggal 15 bulan ke-7. ini yang Kalau benar di ini. kalender Masehi itu perkiraan saya antara 8 sampai 15 Oktober gitu, Bang. Oh, berarti Bang Andi, Kepas, Setia sama Maki ini bukan Kristen ya? Kakak belajar dia, Mas Aha lebih mendekati. Menjelaskan tentang kelahiran Yesus Iso, jangan dengan seandainya atau jangan kemungkinan. Nggak usah begitu. Kalau benar-benar, kalau tidak. Kalau perkiraan itu bukan sesuatu yang benar. Jadi kalau menjawab itu tegas. Tanggal 15. Aduh, Bang. Jangan Kan aku perkiraan, udah bilang, nggak gini, bisa. Bang. Enggak, Gantian, Mas Aha dulu. Perkiraan. Gini, Gantian Bang dulu, Setia. silakan Mas Aha. Kasih pelajaran dia. Kan aku bilang, kalau tanggal pastinya itu tanggal 15 bulan ke-7. Kalau dikonversi ke kalender Masehi itu perkiraan itu tanggal 8 sampai 15 Oktober. Karena kalender Yahudi itu kan melihat fase bulan, Bang. Jadi nggak sama gitu loh dengan kalender Masehi jatuhnya gitu loh.
Oke, nggak usah berdebat di situ. Sekarang kalau begitu, siapakah yang lahir di tanggal 25 Desember sehingga Kristen Natal? Siapakah itu yang lahir? Siapa yang mau jawab duluan? Saya jawab duluan, Bang. Silakan. Saya ini harus jujur ya. Saya harus jujur. Sebagai Kristen saya harus jujur. 25 Desember itu adalah bukan kelahiran Yesus. Itu kelahiran siapa? Makanya di dalam kitab Yunani itu ditulis itu dewa, Theos itu. Dewa apa? Dewa matahari. Pinter, terima kasih jujur. Itu saya harus jujur itu. Iya bang, makasih bang Anda kejujurnya. Kita nggak usah debat di sini ya bang ya. Oke, makasih. Maki, silakan Maki. Maki, 3 kali panggilan. Anda dicoret dari kuis. Oke, Kepas. Jangan Kepas. diturunkan biar. Kepas. Apa? Itu 25 Desember itu orang Natal itu yang lahir siapa? Yesus lah. Wah, ini bertentangan nih. Satu bilang Dewa Matahari, satu bilang Yesus. Gak apa-apa. Nanti kita luruskan nih berdua nih, Setia sama Kepas berbeda. Mas Aha? Ya, 25 Desember itu kalau mau jujur itu hari lahirnya Sol Invictus, Siapa itu? dewa mataharinya Roma itu. Oke, Mas Aha sama Setia sama Kepas yang berbeda. Lu tanggung jawab Kepas. Lu kenapa bilang Yesus? Maki dulu. Maki silakan Maki. Buka mic-nya Maki. Yang Kristen yang mana ini? Kok berbeda-beda nih? Sekarang Setia tadi mengatakan Mas Aha bukan Kristen, pendapat Anda sama dia. Sedangkan yang Anda mengatakan dia Kristen justru berbeda. Kepas ini, gimana ini? Berarti Kepas bukan Kristen. Kristen, Kepas bukan Kristen. Kepas Jangan bukan seperti Kristen. begitu. Cambok. Kepas Jadi bukan Kristen. Bukan ini, jangan karena Setia dan si Iso ini mengatakan begitu suatu kebenaran. Karena di gereja-gereja itu kan dibilang hari kelahiran Yesus Kristus tanggal 25. Artinya memang bukan ada tanggal 25 Desember Yesus lahir, tapi dibuatlah pada 25 Desember. Kan gitu. Artinya ketika mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu bukan Yesus, itu bukan Kristen. Karena pendeta-pendeta selalu mengatakan hari kelahiran juru selamat gitu. Jadi menurut Biasa saja. Kepas, Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu bukan menurut saya, sesuai dengan tumurun para gerejawi, mereka itu selalu tanggal 25 Desember itu untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Bukan dewa, bukan yang tadi dibilang apa dewa matahari, bukan. Oke, Setia Lebih dibantah parah itu lagi. katanya yang 25 Desember itu Yesus bukan Dewa Matahari. Lurusin dia Setia. Begini Kepas. Kalau kita merujuk pada penulisan Bible itu, kita harus merujuk pada penulisan di mana dituliskannya itu Bible. Jangan kita berdasarkan arti dari Indonesia, terjemahan dari Indonesia, tidak boleh. Kita harus kembali ke Bible itu sendiri, biar Bible yang menjawabnya. Itu. Makanya kenapa saya sinkronkan bahwa saya jujur, Tuhan kami itu adalah dewa. Karena memang tertulis dewa. Ah gimana ya kok? Bantah Alkitab. jujur Setia. Dewa mah. Lebih parah lagi kamu menganggap Yesus itu dewa. Udah kamu ngomonglah. Ada yang Kristen ini. Kamu tidak bantah saya, tapi kau bantah Bible. Bagaimana mungkin kau bantah Bible? Iya. Di mana Yesus dewa? Kau udah korslet, kau udah Orang korslet. Hindu, orang Buddha saja tidak komplain tentang dewa. Kenapa Kurasa kau makan kecoanya, kurasa kau makan kecoa, tikus bangke kurasa yang kau makan itu. Jangan emosi Kepas. Gimana dia bilang Yesus itu dewa? Di Bible itu Theos. Kalau saya setuju dengan Setia, dengerin dulu ya, ini saya tengahin. Bahasa Yunaninya itu adalah Theos. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dewa. Kalau Tuhan itu diterjemahkan ke Yunani Arkontas.
Betul Setia? Di mana kamu gereja setia? Di mana kamu gereja apa kamu? Kenapa kau tanyakan gereja saya? Tidak ada hubungannya gereja saya dengan arti dari tidak merubah kitab Bible. Kau sudah dibaptis. Tulisan Kau sudah Paulus. dibaptis. Kau sudah dibaptis. Tidak usah kau bertanya saya dibaptis. Tidak Nah, kan merubah benar kan? itu Kau arti nggak dari. Kristen udah nggak dibaptis. Kau Tidak bisa kau berbohong Gantian, di sini. gantian. Kalau di Enggak dong. Jadi gini loh Bang Hendy, bagaimana dia mau ngaku Kristen dia nggak dibaptis? Enggak dong, berarti kau nggak Kristen. Udah. Nggak usah kamu sosok seolah-olah kau pertama saya kirain kamu Kristen. Berarti kalau kamu nggak dibaptis gak usah ngaku Kristen deh. Gak usah. Lebih bagus saya. Iya, silakan dulu bicara kamu. Bicara. Silakan. Di mana kamu mau ngaku Kristen kau nggak dibaptis Trinitas? Setia katanya Anda bukan Kristen. Begini ya. Di sini kita berdiskusi bukan masalah pembaptisan ya. Kamu Ya. tadi ngaku Pengakuan iman. Kristen, udah gini loh. Tadi kau ngaku Kristen, kutanya kau dibaptis gak? Orang Kristen harus dibaptis. Memang saya bilang saya tidak dibaptis. Saya cuma Ya tidak makanya kau menjawab nggak kapan saya Kristen, dibaptis. kau nggak Kristen, Bukan berarti saya tidak makanya- dibaptis. Kau ngaku-ngaku seolah-olah, oh ini enggak ini seolah-olah. Padahal kau nggak dibaptis. Gitu loh. Gitu loh. Apa ini? Ya apa ini kau nggak Kristen gitu loh. Saya jadi bingung yang mana yang Kristen. Ini bukan Kristen ini. Kepas ini bukan Kristen, dia denom baru ini. Benar, Ah, benar. Kepas itu bukan Kristen itu. nah, Tadi gini lah saya luruskan. Setia tadi naik mengatakan Mas Ahak bukan Kristen. Sekarang Kepas lagi yang nuduh Setia bukan Kristen. Ini kenapa sih? Tidak Ya kompak. gimana gini loh Bang Hendy. Bang Habib, Dia boleh ngaku saya tes Kristen. kekristenan Kepas? Ini kan Silakan, pembohong silakan. ini kan pembohong ini. Oke. Dibilang dia Kristen tapi nggak Kepas. dibaptis. Kamu Udah beneran kau usah mengikuti bicara, Yesus udah. Diam Kristus? dulu, Ya diam dulu, Pak. kau nggak usah bicara Kepas. kalau nggak dibaptis, gak usah. Cerita kau nggak dibaptis, kau nggak dibaptis. Bicara ya, Nah, sekarang tapi kamu nggak bicara, kamu Kristen diam. kau, nggak Kristen kau ah. Masa aku ngomong sama kamu? Tolong di mute dulu si Kepas. Biarkan dulu Bang Kepas dia bicara dulu. tunggu izin saya Biarkan dulu tengahin Bang dulu. Kepas. Silakan Bang Setia. Bang Marlong ini Kristen atau Muslim Bang Marlong? Coba buka mute-nya. Kristen. Ya Anda standby dulu ya. Diuji dulu bahaya ini. Yang Nggak sampai bukan apa-apa. Kristen. Setia dulu mau bicara. Habis ini Marlon. Silakan, Silakan. Setia, Setia silakan. dulu. Oke. Karena tadi si Kepas mengatakan bahwa dia pengikut Yesus Kristus, saya mau tanya dua hal. Tapi tolong dia jujur. Kalau benar-benar dia pengikut Kristus, pasti dia tahu. Apa makanan kesukaan Yesus Kristus? Ayo. Tarik makan kau memang lapet dari mana sekolah aja. Lapet. Hancur. Itu rupanya ketuhanan yang kau tahu. Kau kirain atau apa? Seolah-olah tadi kau. Kau jauh aja. Tidak usah berkotek-kotek, jawab saja apa yang kau tahu. Iya. Suruh dulu dipanggil ambulan supaya dijemput kau, supaya dikerenceng. Katanya kau pengikut Yesus, makanan kesukaan Tuhanmu saja kau tidak tahu. Bagaimana mungkin saya percaya kamu itu pengikut Yesus? Sini saya jawab, bantuin Kepas. Ya, menurut yang ada di Bible yang pernah saya baca, ya, yang makanan kesukaan Yesus itu Ini loh. sebagaimana. Sebentar dulu Kepas. Saya bantu Anda jawab. Ya disiapkanlah untuk makanan malam. Abraham berkata, aku tahu makanan kesukaannya daging sapi, panggang, roti pipi dan dadi. Betul nggak Pak Setia? Itu betul. Nah, gue lebih pinter. Aku kau Kristen ini. Bukan, jadi gini loh. Bukan di situ. Begini loh. Ini ngaku Kristen tapi nggak dibaptis. Gak usah kau ngomong gitu loh. Gak usah ngomong. Memang kamu pernah melihat saya dibaptis? Ini pertanyaan dungu ini. Iya, kau yang dulu ngaku Kristen kau nggak dibaptis. Oke lah, makanan sudah selesai. Sekarang saya tanya, buah apa kesukaan Yesus? Kalau Ayo, Yesus oke. tidak mendapatkan buah itu, maka marahlah dia. Ayo. Aduh, gila kau. Itu hal-hal sekolah minggu. Pantasan gila kau Malini yang karena kau dimasukkan. Buah apa kesukaan Yesus? Sampai dia marah kalau tidak dapat buah itu. Jawab dulu, kalau nggak kau bisa jawab saya bantuin jawab. Nanti Kepas. kok tanya berapa kilometer Kepas, diam itu. dulu Kepas, diskusi baik-baik Pas. Kalau kamu nggak tahu saya bantu. Tahu nggak buah kesukaan Yesus? Santai aja. Ini edukasi loh.
Ini ilmu buat kau, Iya. Kepas, ilmu baru. Kau kan tidak tahu Aku apa-apa yang kau bantu ini. jawab. Saya Bang jawab Setia, ya. aku yang bantu Dalam jawab. kitab suci sendiri kita tahu bahwa Yesus makan ikan roti dan anggur. Jadi makanan kesukaan buah-buahan kesukaan Yesus itu anggur dan delima. Betul Setia? Salah. Salah. Salah itu. Salah ya? Bu Ara. Iya. Salah. Bu Ara. Coba tanya Setia apa Juga pertanyaannya. ini Mardo Ginting ini kau juga tidak tahu apa-apa. Kau apa buat kesukaan itu? Aku nggak tahu apa-apa kau. Aku nggak tahu apa-apa. Ya. Ngaku-ngaku Kristen kau di sini. Jadi makanan Tahu nggak kesukaan tahu apa-apa, buah apa kesukaan Yesus? Saya ceritakan, oke saya jawab. Buah Oke, ara. oke. Makanan kesukaan buah-buah kesukaan Yesus itu adalah buah ara. Oh, buah Jadi apa ara. saya bilang tadi sama mereka? Jalan-jalanlah dia di pagi hari mencari mau memakan buah ara. Karena tidak didapatnya buah ara, marahlah dia sehingga mengutuk itu pohon ara sampai sekarang tidak berbuah. Itulah buah Asik. kesukaan Yesus. Jadi saya Berarti bilang tadi Kepas- sama kamu apa rupanya Setia? Aduh. Pet. Mana ada Yesus mengutuk buah anggur, buah apel, buah mangga. Hanya buah ara yang dikutuknya itu karena kesukaan dia itu, marahlah dia di situ. Sebentar dulu, sumpah kau kuku rantai kakimu. Iya benar-benar kalau buah ara itu bukan dijelaskan di Bible. kesukaannya. Iya benar kesukaannya. Bukan kesukaannya. Ketika dia lapar. Kau pun salah kau Setia. Oke, sekarang saya tanya kamu, Mako Dompit. Ketika dia lapar, apakah dia mencari buah mangga, buah anggur? Hanya buah ara yang dicari. Bentar dulu Kepas, sebentar dulu Kepas. Adalah buah ara. Kepas diam dulu. Hei Setia. Hei Setia. Apa kau setia-setia? Kau baca dulu firmannya. Jangan kasal ngomong aja kau. Adakah Di Yesus mana itu mengutuk dalilnya buah rupanya anggur? kalau tahu kau? Di mana? Hah? Di mana dalilnya Adakah itu Yesus kalau tahu mengutuk kau? buah mangga? Jangan kau nyerocos saja. Kau baca dulu firmannya. Hal dua saja kau tidak bisa paham itu. Bagaimana saya percaya kalian ini Kristen? Kalau kita mengaku pengikut Yesus, kita harus tahu Ngomong hobi saja apa Yesus. kau. Yesus hobinya apa? Sekarang saya mau tanya kau kamu. macam tukang koyok kau. Tukang Bang, obat. boleh diskusi lah baik-baik bang. Jangan saling Iya ini begitu. dia ini macam tukang obat ini. Botol kali. Karena tidak, memang Bang. Maksudnya saya gini. bantu ya. Karena memang di Matius 21 18-22 Yesus itu memang pagi-pagi dalam perjalanannya kembali ke kota. Yesus merasa lapar. Dia ingin menuju kepada buah ara tapi tidak berbuah. Itu kan ada Nah, datanya. coba tanya dulu. Coba tanya dulu Setia itu bagaimana dia memberikan pertanyaan sama kita tadi. Kan Oke, kesukaan makanya saya katanya. tanya kamu. Adakah di situ Yesus mencari buah anggur di pagi hari itu atau buah Kau bilang mangga tadi kan atau buah apel? kesukaan. Buah Kau ara lah bilang yang tadi dicari kesukaan. karena buah itu paling enak menurut Kau Yesus. bilang tadi kesukaan. Ya udah kalau gitu Itu ketika Bang Setia lapar. jangan berdebat lah. Bang Setia ngomong buah ara kalau Pak Marlongi ini buah apa bang kesukaan Yesus? Bukan kesukaan dia ketika lapar. Enggak hobinya, hobi yang sering suka dia makan apa bang? Buah apa? Ya nggak tahu lah. Oh nggak tahu, ya udah. Nggak usah berantem lah Kalau nggak tahu bang. memang nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu bang. Nggak usah saling ngejek, nggak Kita enak jadi denger Kristen loh. itu harus jujur. Harus jujur. Sampai marahnya Ilmu. itu Yesus mengutuk buah itu. Karena apa? Karena buah itu dia suka. Ilmumu tinggi tapi bohong semua. Ini menurut Bible. Saya Dari tidak mana menurut mengambil Bible? Nggak ada tertulis kesukaan Setia di situ ketika lapar. Tidak bisa kemudian kau menjadikan itu tertulis kesukaan. Kita harus memaknai. Kan kamu yang bilang kesukaannya. Ya justru kita memaknai. Adakah dalilnya waktu kan pagi bukan hari dia begitu. mencari buah kelapa, dia mau Itu panjat buah Pak kelapa? Atau Pak Handi sudah buah membaca jambu? ketika lapar katanya. Iya ketika lapar dicarinya buah ara itu. Ya kan bukan kesukaan. Makanya setelah Botol tidak kali kau. ditemukan buah ara itu, marahlah Yesus mengutuklah itu buah ara. Kan Ini bukan yang kesukaan kan. Buah ara itu. Kenapa pas? Bagaimana Pak Andi? Ada tertulis itu kesukaan? Tertulis sih Kau kesukaan tidak nggak perlu ada, cuman dia menjelaskan, cari. Yesus tidak perlu menjelaskan. Tidak perlu Ini menjelaskan Setia ini itu pemain buah akrobat kesukaan. ini. Setia ini pemain akrobat. Banyak bohongnya kalau ngomong.
Tukang obat kamu. Tidak punya ilmu ini, tidak pernah baca Kamu Bible. itu tukang obat. Tidak pernah baca Bible, tidak pernah buka Bible. Obatku baik, bagus-bagus semua kamu bilang, padahal bohong. Tidak pernah baca Bible ini. Inilah setia. Kalau yang pernah saya baca itu dalam kitab suci, Yesus itu makan ikan, domba, roti, anggur. Ya, Jadi yang benar. sering dia makan itu anggur dan delima, yang gue tahu. Tapi pernah juga Yesus waktu lapar, datanya ada di Matius 21:18. Dia itu ingin makan buah ara, tidak berbuah. Tapi Karena kan nggak ada tertulis bukan musimnya kesukaan. buah ara itu, bukan musimnya gitu loh. Iya, tapi kan nggak ada tertulis kesukaan. Ya udahlah, Kalau dimaklumi bukan aja, nggak usah debat kesukaan lah. buah Lanjut ara ya. Itu bukan kesukaannya. Mardonong apa suka nama kau ini? Kalau bukan Marlon kesukaannya tidak Ginting. mungkin semarah itu sampai dikutupnya itu buah ara itu. Setia, nama saya Marlon Ginting. Ya susah nama Kalau gitu kau saya untuk tanya nama Bang kau kayak- Setia, menurut Anda kenapa Yesus mengutuk buah ara itu Bang? Menurut Anda? Artinya begini Bang, kesal dia. Waktu jalan-jalan di pagi hari itu lapar, keadaan lapar. Ada buah anggur, buah mangga, buah kelapa, tapi dia sukanya buah ara. Nah, inilah tukang obat. Biar dulu dia selesaiin dulu Bang. Tukang obat ini, buah anggur, buah kelapa katanya. Iya jelas harus begitu kita jelaskan. Maksudnya Pak Karena Setia kenapa ini, hidupnya buah ara itu? maksudnya gini Bagaimana loh. penjelasanmu semuanya Gini loh, Pak bohong? Marlon, maksudnya Pak Setia ini, kenapa nggak Ya. memilih buah lain? Kenapa memilih buah ara? Padahal waktu itu bukan musim buah ara. Itulah maksudnya. Maksud saya Pak Andi, dia maunya pakai dalil dia ngomong gitu maksud saya. Itulah dalilnya dikutuklah itu buah ara, pohon ara itu supaya tidak berbuah lagi. Karena apa? Kamu Ya bilang udah, bagi ya, kesukaan nggak apa-apa lah. Setia. Apa yang kau bilangin sih lah. Nggak apa-apa kau bilang, kau kan bukan Kristen, kau ya. Sejak kapan saya tidak jadi Kristen? Makanan kesukaan kau tidak tahu, buah kesukaan kau tidak tahu. Iya, Jadi saya tanya apapun yang kau lain bilang, kau di kalau sini. namanya yang bukan Kristen, apapun enggak yang dibilangi pasti yang salah-salah semua. Namanya kau nggak Kristen. Ah, inilah orang yang tidak punya ilmu. Si Kepas ini. Kalau begitu saya yang bertanya lagi ya. Waktu Yesus, Bandi. entar dulu bang, biar cepat kita melangkah lagi ya. Yesus kan itu aktifnya itu kan di usia 12 lah. Jadi apa yang dilakukan Yesus sejak usia 13 sampai 29 tahun, aktivitas utamanya apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, saya bisa bantu jawab ya. Ya silakan. Jadi waktu di zaman ini kan karena memang kita tidak bisa menceritakan secara langsung karena kita tidak berada di sana. Tapi kita harus tahu apa permainan dia kan di remaja, di usia Kau remaja. nggak usah 12 tahun. jawab, Mas Setia, saya yang jawab. Kau nggak tahu Iya, apa. Setia ini gimana nih? Enggak, dibilangkan biar ini? Setia dulu, nanti abang yang luruskan kalau dia salah gantian aja. Setia Salah itu semua bukan itu, Pak, Kristen. dia cerita Setia itu itu. bukan Kristen. Setia Iya itu dengarkan aja dulu. saya yang gantian menjawab itu. abang. Bang, Pertanyaanmu biar saya jawab, Andi. Iya, biar Bang Setia dulu Bang Yosua. Abis Nggak bisa. itu, Dia jawabannya sesat. ya kalau begitu Anda dulu Ya, Anda sesat Setia. itu. Kalau Saya yang begitu, jawab. Anda kalau baru masuk hargai saya di sini. Nah, saya tidak lebih- menghargai kau karena kau memang mengatasnamakan Kristen. Jangan kamu giring orang Setia. Jangan kamu membawa gitu, Setia. Saya tidak Macam apa berbicara yang kamu tidak berdasarkan tampilkan di dalil sini, ya. Setia? Yang ada di Setia. kitab saya baca dan saya terangkan. Setia, drama macam apa yang kamu tampilkan di Komal ini? Ya, kamu nggak tahu Ini apa-apa bukan tentang sinetron, Kristen. Bang. Bukan sinetron Kamu tidak Indonesia, tahu Bang. apa-apa tentang Kristen. Kamu banyak mengarangnya tentang Kristen. ya udah kalau gitu terangin di 12 Nah, saya tahun, jelaskan 13 sama tahun, kamu. 13 Andi, tahun saya sampai jelaskan. ya Ya. 13 tahun sampai 29. Saya jelaskan sama kamu ya. Sudah. Ya, ya. Bang Andi Ya. biar si Joshua yang Kehidupan mengaku Kristen sebentar ini dulu, silakan. Setia. Ya ya biar dulu Bang kamu Setia diam diam. aja, Setia. Bang Setia diam dulu biar dia dulu. Kita hormati dia. Kamu lah. diam aja, Silakan. Setia. Ya, saya jelaskan ya. Tradisi kehidupan Yesus itu mengikuti tradisi kehidupan Yahudi. Ya, Mm-mm. biar kamu tahu. Ya, Apa itu jadi Bang di usia- aktivitasnya? Ya, di usianya itu terbagi dalam beberapa tahap. Ya, dalam usia 5 tahun, Enggak 13 saja Bang sampai 29. di usia 13 tahun sampai 29. Di usia 13 tahun itu terbagi juga. Jadi sebelum sampai di usia 29, 30, ya, itu orang Yahudi itu ketika dia 13 tahun dia adalah belajar. Ya.
Belajar kepada penentu agama. Ya, belajar kemudian sampai usia 18 tahun sampai usia 20 tahun dianggap cakap dalam bekerja. Ya, kemudian umur 30 tahun itu dia dianggap usia kekuatan. Umur 40 tahun itu dianggap usia bijaksana. Jadi begitu tradisinya. Oke? Oke. Hani, jelas ya? Iya, ya, jelas. Itu tradisi Yahudi. Ya. Setia nggak tahu apa-apa tentang itu. Oke? Boleh nggak saya minta pendapat Setia, Bang? Jangan. Dia nggak tahu apa-apa tentang itu. Gak apa-apa saya jawab. Nah, kamu nggak tahu apa-apa tentang itu, Setia. Yosua saya harus jawab. Nggak boleh, Kamu nggak tidak boleh. tahu Itu tidak apa-apa fair, tentang tidak fair. Tidak Izin, fair izin. lah, Teman-teman Kristen yang lain di mute dulu. Kasih pendapat Bukan. Bang Setia. Fandi. Entar dulu Bang. Fandi. Kalau sesat nanti Anda sebentar meluruskan kembali. Ya. Tidak bisa. Jadi sebentar Bang Setia Yosua. itu bukan Bang Kristen. Yosua, kasih kesempatan lah. Ini kan Setia bukan Kristen, kawan. Oke, di Jangan Indonesia kau ini mau Ini kok mengata-ngatain saya Jangan bukan kamu tiga, mau dua kali. Taruh izin, kita harus demokrasi lah, Bang. Kalau misalnya dia tidak, Anda bisa luruskan lah gitu ya. Demokrasi lah kita. Setia, kamu sebentar dulu Bang. Nah, Yang lain tenang dulu, yang lain izin. Sebentar, Fandi. Sebentar, Teman-teman satu izin aja. dulu Bang Yosua, saya moderator Bang Yosua. Teman-teman di follow ya akun Bang Handi, Bang Blender, Ustadz Tata, Bang Mariam Nah, dan sebentar, Fandi. Saya ngomong dulu. Bentar Setia, dulu, kamu brother, boleh berbicara, brother. tapi Biarkan jangan dulu bawa dia. nama Kristen. Ya, Biarkan dulu brother, biarkan dulu. silakan Nanti Anda berbicara, bantah tapi jangan sebentar. bawa nama Kristen. Ya, ya, Oke, oke. dulu brother. Ya udah nggak usah bawa nama Kristen, Setia, silakan. Ayo di Bagaimana follow mungkin teman-teman Bang ya. Handi saya tidak menceritakan tentang Kristen, agama saya Kristen. Yakin KTP Anda Kristen, Setia? Kepas, diam dulu, Kepas. Saya bisa pertanggungjawaban saya Kristen. Oke, silakan, silakan. Tidak dibaptis. Setiap orang beragama Kristen harus dibaptis. Setia. Ya, Bang Kamu Marlo, jangan kalau macam tukang obat. izin. Kalau teman-teman Kristen tidak mau tertib, tidak mau kasih kesempatan Bang Setia, saya turunkan. Ya, kasih kesempatan dulu Bang Setia. Nanti Anda marahi kalau dia salah atau keliru. Silakan, silakan. Iya, ya luruskan aja nanti. Dewasa. Ya, ya. Semua silent, Oke, saya silakan. jawab. Jadi yang dijelaskan Yosua itu kemudian apa-apa kebiasaan Yahudi di zaman itu pun juga tidak bersumber dari data. Dia menceritakan sesuatu hal yang tidak bersumber dari data itu yang murni, karena data-data yang sesungguhnya itu tidak tertulis itu. Jadi tidak bisa kita berasumsi apa yang dilakukan Yesus waktu di usia 12 tahun sampai 33 atau di 13 tahun itu dia sudah tidak ada cerita. Kita bisa ambil kesimpulan dari awal lahirnya itu Yesus, Maria telah tahu bahwa anaknya ini adalah Tuhan. Jadi anaknya itu dijaga. Sudah. Anaknya itu Kau tahu dari mana? Tradisi saya salah. Kau tahu dari mana? Brother, tunggu dulu Yosua, brother. diam kamu. Kesempatan. Karena Maria mengetahui anaknya ini adalah sang juru selamat, ditakutkanlah dia untuk berpergian, apalagi sampai dia keluar di rumah. Itu logika. Jadi menurut Tuhan Anda, Maha mengetahui. jadi menurut Anda Yesus 13:29 di rumah aja gitu. Di rumah aja, dia tidak Di kemana-mana. rumah aja, baik. Itu kesimpulannya, Bang. Setia, Kalau Yosua Setia. tadi menjawab, Sampai kapan kamu berbohong, Setia? Dia tadi bilang, kalau kamu kita entar dulu, saya lurusin dulu. Main Entar dramanya dulu, Pak terlalu Yosua. bagus kamu, Setia. Izin dulu Pak Yosua. Kalau Pak Yosua tadi menjawab itu berdasarkan Esra Soru. Esra Bukan Soru berdasarkan mengatakan. Esra Soru, itu berdasarkan Pak tradisi Yosua. Yahudi yang tertulis di traktat. Oke, silakan Pak Pak Yosua. Setia. Tulisan Pak Rabi Handi sama Yahudi. Setia ini berteman Tolong ini. di-mute dulu Bang, si Yosua Iya ini tidak betul. tahu apa-apa. Ini Setia ini tidak tahu apa-apa yang sebenarnya Setia ini. Iya, tahu Pak apa-apa Handi dia. sama Dia main Setia ini drama berteman ini. ini. Dia main drama. Ya. Jelaskan dulu, di-mute dulu kalau bisa supaya tidak banyak ini congornya dia tidak melebar. Iya, Bang Yosua Jadi dan Marlo. begini ceritanya. Limit dulu. Come on. Gini aja pertanyaan Setia, apa alasan Anda mengatakan bahwa 13 sampai 29 di rumah aja? Berdasarkan apa gitu? Silakan. Berdasarkan, oke saya jawab ya teman-temannya. Karena Maria ini kemudian tahu anak yang dilahirkannya ini adalah Kristus. Maka takutlah dia. Ada nggak kemungkinan seorang Tuhan mau sekolah untuk pintar?
Mustahil. Si Maria tahu ini anaknya ini adalah Kristus. Maka dijagalah anak ini kemudian. Kalau kita hubungkan bahwa Tuhan sekolah, berarti secara tidak langsung Maria tidak mengakui ini anaknya ini adalah Maha Mengetahui. Anaknya ini adalah Tuhan. Bungkam semua ini. Cerita-cerita Yesus sekolah. Yesus tidak sekolah. Yesus diajar ibunya kalau untuk membaca di rumah. Maria ini tahu Yesus yang dilahirkan ini adalah Kristus penyelamat, Maha Mengetahui. Makanya anaknya itu di rumah tidak keluar-keluar waktu itu. Bohong Makanya kau tidak Setia. dicatatkan. Iya, kok bohong Bohong kau Setia. Bohong sekali kamu Setia. Ah, Kamu kok bisa berbohong ya Setia? kamu Dia itu. kan dulu. Ya udah, sekarang Setia udah bicara, sekarang Pak Yosua lagi yang bicara, yang lain diam gitu loh. Silakan Pak Yosua diluruskan aja. Ya sudah, seperti yang tadi saya bilang tadi, itu tradisi Yahudi. Dia kehidupannya berada di orang Yesus Yesus itu keturunan Yahudi. Ya, tradisi Yahudi seperti itu sampai sekarang berlaku seperti itu. Ya. Jadi Setia ini dasarnya apa dia ngomong? Itu loh di Alkitab tertulis loh, Yesus diantarkan ke tempat ibadah untuk belajar pada para rabi dan itu ada tertulis. Itu 12 Ya. tahun itu Bang, itu 12 Itu baru tahun. benar. Iya, ada tertulis di situ 12 tahun. Makanya di tradisi Yahudi itu, ya Handi, biar kamu juga tahu Handi, Tahu ya, saya Bang. tradisi Yahudi itu, ya hanya berkehidupan hanya yang tercatat di usia 12 tahun dan di usia 29-30 tahun. Di usia yang belajarnya itu tidak dikembangkan. Ya itu. Tidak tercatat. Oke, Karena cukup. kenapa usia 30 tahun? Karena disitulah usia kekuatan manusia menurut Yahudi. Oke, yang jelas Bang, 13 sampai 29 itu aktivitas Yesus nggak dicatat di Bible Iya gitu memang loh. betul tidak dicatat karena semuanya hanya belajar. Untuk apa mencatat hal-hal yang hanya belajar itu yang paling utama setelah dia 30 tahun kekuatan itu menurut tradisi orang Yahudi loh. Tapi kalau Anda mengatakan dia sekolah, pantas nggak sih Tuhan sekolah gitu? Kalau kamu mengatakan pantasnya, Ampun aja, pantas ya, tidak apa, tidak paham. menurut tradisi, menurut orang Kristen, ya biar kamu paham juga Setia, ya Yesus itu dalam kemanusiaan dan Yesus itu dalam Tuhan, sebagai Tuhan, ya, oke, dan dia sebagai dalam kemanusiaannya dia berada dalam tradisi Yahudi, berarti dia mengikuti kegiatan tradisi Yahudi, sebagai manusia loh Handi, jangan kamu bilang oh dia Tuhan, jangan. Dia sebagai manusia, dia mengikuti tradisi kehidupan Yahudi. Berarti waktu sekolah bukan Tuhan dia. Sebagai manusia, dia mengikuti tradisi Yahudi, Fandi. Berarti bukan Tuhan ya waktu dia sekolah. Dia tetap Tuhan. Dia kan punya dua natur. Ya, kalau kamu memang orang Islam tidak paham seperti itu. Coba Bang Kalau Setia ini orang kayaknya Kristen keliru memahami. nih mereka ini Bang Setia. Kok sekolah? Nah. Kok Bukan sekolah? keliru Bang, mereka ini sesat. Setia, berhentilah kamu jadi Kristen. Setia, kamu bukan Kristen loh. Jangan berbohong. Tak kasih tahu aja kamu, jangan berbohong, itu aja. Jangan main drama di Komal ini. Ketawa orang Kristen lihat kau. Justru saya mencerdaskan orang-orang Kristen di sini. Asik sekali. Kau dibaptis nggak? cerdas? Bagaimana kau mencerdaskan Pengajaranmu kau sendiri nggak sesat. dibaptis? Kalau Anda mengatakan itu Kau berdasarkan sendiri asumsi, tidak dibaptis. oke kita berasumsi tapi dengan Kau logika. sendiri tidak dibaptis. Dari Sejak mana kapan ceritanya? ada orang dibaptis mempertontonkan saya dibaptis? Enggak, Bagaimana kau sendiri mungkin? mengakui Di tadi Komal tidak ini saya dibaptis loh. mempertontonkan saya dibaptis. Ya, gini Masa Bang Setia. Kau sendiri tidak Bang Yosua. dibaptis. Oke. Bang Setia, Bang Tidak Yosua. masuk akal ini. Izin dulu Bang. Ini kan entar dulu. Setiap orang Ini kan beragama Kristen. entar dulu. Ini kan soal Yesus dengan kemahakuasaannya. Kan teman-teman Kristen meyakini Yesus itu maha kuasa. Begitu kan? Nah, kalau Yesus maha kuasa, kok dia belajar lagi? Mestinya kan dia sudah tahu semuanya, maha tahu dia. Kan dia Tuhan. Inilah ketidaktahuan si Yosua ini. Dalam Setia. kemanusiaannya kan dia belajar. Setia, kamu tahu nggak Tuhan itu bahasa apa, Setia? Weh, Setia. Saya menanggapi dulu yang tadi. Nah, ya, kamu yang tadi tahu saya nggak luruskan Tuhan itu dulu. bahasa Bang apa, Yosua, Setia? Kamu diam dulu, Bang Yosua. Saya mau menjelaskan dulu. Kamu tahu nggak Setia itu bahasa apa itu Tuhan? Tuhan itu bahasa Jangan apa? Dari kata mempermalukan Tuhan Yesus. bahasa Melayu. Ya, kamu tahu nggak Setia? Jangan Jangan kamu mempermalukan Handi, Tuhan biar Yesus. Setia tahu.
Setia tuh nggak paham Dulu, apa-apa Bang dia. Yosua, ada Pak Esra Soru loh di bawah nonton. Kalian jangan Nggak malu-maluin. apa-apa Esra Soru Kalau ada Pak tonton. Esra tolong naikkan, saya mau tantang dia. Oke, siap, Nggak siap, usah kamu tantang Esra Soru. Kamu nantang saya aja. Ya, terlalu jauh Esra Soru itu, pendeta Esra Soru untuk lawan kamu. Jauh sekali. Bisa di mute dulu, saya biar menjelaskan sedikit ini biar dia paham ini sih. Kamu Oke, dari Bang tadi Joshua, izin, menjelaskan Bang nggak Joshua. dapat. Bang Joshua, ayo dewasa lah, ayo di mute lah. Bang Marlo ya. Kasih kesempatan teman kita. Silakan, gantian. Oke, saya menjelaskan lebih tentang masalah ketuhanan Yesus tadi. Di usia 12 tahun itu sampai 13 tahun ke atas. Kenapa saya tidak menceritakan, saya tidak membahas Yesus itu harus sekolah? Itu mempermalukan Tuhan pertama. Kedua, sebelum kelahiran Yesus ini waktu dalam kandungan Maria, Yusuf juga memimpikan hal yang sama. Artinya antara Yusuf dan Maria ini mengetahui yang dikandung ini adalah Sang Kristus. Sehingga mereka menjaga anak ini. Makanya tidak pernah dituliskan anak ini dijaga di rumah. Itu. Ada nih orang yang berasumsi sekarang. Yesus sekolah, Yesus belajar. Maria dan Yusuf lebih tahu tentang anaknya. Anaknya maha mengetahui. Bagaimana mungkin disekolahkan? Kamu baca Alkitab enggak, Setia? Saya sudah hatam, kalau dalam Al-Quran itu dihatam. Kalau Alkitab itu 10 kali saya baca. Kamu Saya kata tanya Al-Quran, kamu toh dulu. kamu kata Al-Quran bukan Kalau kata orang Islam Alkitab. itu Kamu baca Al-Quran, kamu baca Alkitab enggak? Saya baca. Apa yang kau tanyakan saya tentang Alkitab? Di situ Ayo, kan kita ada bawa dulu tertulis data. dia belajar. Ayo. Ayo kita bawa 12 data. tahun Cerdas. itu Jadi yang gini, dibahas ini. Yosua, Ya, Marlon, yang ini gini. dibahas 13. Ini Yesus itu yang dibahas ini adalah 13 tahun ke atas. Iya, Bukan saya sudah 12 tahun. jelaskan Iya, tadi ya, Setia. iya, apapun yang kamu bilang, pokoknya kamu bukan Kristen. Oke, kamu mau bilang apa? Silakan, karena kamu beda pandangan dengan Kristen. Gak Coba, apa-apa, Pak kamu Kepas. karena kamu tidak baptis. Jangan menjaslat. Come on, Jangan kasih kau kesempatan. justice saya ke pas. Fandi, Karena di usia itu 13 tidak tahun ini kita menjas. berlogika sekarang. Fandi, Karena kita Ini dia, berasumsi Pak, dan Fandi. itu kita tidak berlogika. menjas. Itu memang benaran Setia ini bukan Kristen. Pasti mengakui dia dibaptis. Saya dibaptis dong, masa saya tidak dibaptis? Kamu tadi Tapi ngomong tidak mungkin saya sendiri nggak menjelaskan kamu, memang dibaptis. harus kali Kamu Kamu bilang tadi tadi ngomong tidak, tadi nggak makanya kamu pemain dibaptis. Kok sekarang tukang kamu ngaku obat. dibaptis? Tapi ada pertanyaan kepada seseorang, aku percaya dia Kristen atau tidak. Kamu Ini loh. tadi tidak mengatakan Coba saya tidak kasih dibaptis, pertanyaan ke Setia. saya tes dulu dia, Setia. Setia, Anda percaya nggak Yesus itu mati di tiang salib menebus dosa? Saya mau ceritakan tentang Yesus disalib untuk mulai. menebus dosa. Nggak Tunggu usah dulu, kamu saya ceritakan ngomong, dulu Setia. kronologisnya. Karena memang ini boleh saya percaya dan boleh tidak. Ya tidak ada Tapi yang kalau percaya Yesus itu kau. penyelamat, juru selamat, saya percaya. Tuh, percaya dia Bang, Kristen dia Bang. Dia bukan Ditanya Kristen. barat, kau jawab timur. Iya. Ditanya orang timur, kau jawab utara, Setia. Enggak, maksudnya begini Bang, Setia, apa yang Setia. kita Itu dijelaskan bahan Setia. ini dia bertanya sama Setia. kamu loh. Alkitab itu, Setia, kamu Alkitab itu percaya kita nggak? harus tahu, Kamu kita percaya pahami nggak dulu. Yesus itu Tuhan? Percaya dia Tuhan. Kamu percaya dia Tuhan? Percaya. Kamu berarti dibaptis. Sejak kapan ada Kristen tidak dibaptis? Ya, kamu kan tadi ngomong sama Kepas tidak dibaptis. Kamu nggak usah muter-muter Kepas lagi. bilang saya tidak dibaptis. Kepas yang Alah, bilang saya kamu tidak itu, dibaptis. nanti tak Saya putarkan tidak bilang rekamannya, saya nanti tidak kamu dibaptis. malu lagi Kepas yang kamu nanti bilang, diputarkan oh, kamu rekaman, tidak Setia. dibaptis. Saya Setia. aja tidak kenal si Kepas. Kepas bilang saya Setia. tidak dibaptis. Dari mana tahu Kamu sendiri yang ngomong tidak dibaptis seumur hidup. Oh, teman-teman yang menyaksikan ini yang Kamu loh, ini semua saya saksi. menyaksikan dari bawah tadi dengarin mulutmu itu ngoceh. Hai teman-teman, Ya. kalau ada yang mendengarkan saya Hai buat teman-teman, nggak usah pernyataan saya cari tidak dibaptis, dukungan. coba. Semua sudah pada lihat kamu tidak dibaptis. Kamu sendiri ngakui. Kamu nggak usah main Bagaimana drama lah, mungkin Setia. seorang Kristen tidak dibaptis? Setia, nggak usah main drama. Sekarang saya tanya, kamu gereja mana? Diam kan? Gereja mana kamu, Pemain Setia? drama. Pemain drama Jelaskan. kamu, Setia. Sudahlah, Setia. Kalau kamu Islam, akuilah kamu Islam. Itu lebih bagus. Ya. Tidak usah terlalu banyak kau tanya saya gereja Enggak. mana. Apa? Iya. Oke, Kamu oke, nggak oke. kamu nggak Saya punya dari gereja. Ambon.
Kamu Oke, nggak saya punya dari gereja. Ambon. Nama Kamu nggak gereja punya saya gereja. Maranatha. Maranatha gereja apaan? Oh, kamu belum tahu di Ambon. Apa? Kamu mengarang lagi, berpikir untuk mengarang? Kok kamu tanya berpikir untuk mengarang? Bagaimana caranya saya Ya mengarang? karena kamu Saya memang orang Maluku. mengarang. Beta ini orang Maluku. Orang Maluku. Mau orang Maluku, mau Anda usah bawa suku. Saya tanya kamu punya agama Kristen atau bukan? Bukan kamu orang Maluku atau orang mana. Ujilah saya tentang kekristenan. Saya Kalau kamu tidak mau percaya uji saya kamu Kristen. karena kamu aja dari tadi jawabanmu aja salah, banyak jawabanmu salah. Kamu dicek pas untuk Apa yang dibaptis, saya kamu salah bilang tidak menjawabkan? dibaptis. Jangan kita berasumsi di sini. Setia, Kita kamu asumsi tadi dengan ditanya logika. tadi dibaptis atau tidak, kamu bilang tidak. Kamu Saya nggak tidak usah mengatakan, yang muter-muter. mengatakan saya tidak dibaptis itu adalah si Alah, Kepes. semua dengarin dari bawah tadi, kamu sendiri yang ngomong. Yang diulang-ulang kemudian itu si Kepes itu. Bukan, tidak kamu dibaptis. sendiri jawab. Saya tidak Kamu mengatakan yang saya jawab tidak sendiri. dibaptis. Kamu Bahkan yang saya jawab si sendiri. Kepes Itu saksinya bahwa dari banyak mana loh kau di tahu saya tidak bawah. dibaptis? Loh, kamu yang jawab sendiri loh. Lah, adakah Kristen tidak dibaptis? Apa? Lah kamu jawab sendiri kamu udah dibaptis. Ayo. Ini kan ini makanya ini Ayo, kamu kelima ngeles apa kemudian- lagi? Berputar-putar di sini sih. Tidak, dia saya pastikan dia dulu. Baru kita lanjut ceritanya, Handi. Ya, berapa kau bayar si Setia ini, Handi, untuk main drama? Saya baru kenal lagi ini loh, jangan nuduh sembarangan nih. Jangan kau memfitnah ya. Saya naik Nah, di sini. saya iya, baru kenal makanya, lagi ini dia loh. Saya sendiri. makanya saya tanya kamu, Setia, kamu Kristen Ntar apa? dulu Bro Yosua, kamu menuduh saya nggak ada berbayar loh di sini. Ya nggak boleh gitulah. Nah, Nggak ada bayar dulu berbayar berarti. di sini. Tunggu dulu, saya tanya Setia dulu kalau gitu, Andi. Setia, kamu gereja apa? Saya di Ambon, di Maluku, saya punya nama gereja itu Gereja Maranatha. Apa gereja apa itu? Gereja Kok apa kamu itu? tanya gereja apa? Mari. Kok kamu tanya gereja apa? Di sini dia. Itu kan lucu. Mari. Setia, Coba di Google ya. Coba cari dulu gereja di Ambon itu kalau tidak percaya. Jangan ngarang-ngarang kau di sini. Ada. kamu topong, Saya, kamu topong saya baca ya. Gereja Maranatha Ambon adalah salah satu tempat ibadat terbesar di Ambon. Pada tahun 1954, Paham apa Presiden itu Soekarno gereja? atas nama pemerintah Indonesia memberikan gereja ini dan Masjid Raya Al-Fatah kepada masyarakat Ambon. Jadi ada gereja Maranatha Ambon ada. Diresmikan tahun 1954. Setia, kamu percaya Tritunggal nggak, Setia? Kalau saya Tritunggal saya tidak percaya. Ya sudah, selesai berarti toh. Kalau saya Tritunggal saya tidak percaya. Jujur, kalau saya Tritunggal tidak percaya, saya Alah, wanes. Setia. Wanes, nanti kamu saya laporkan ke Living lagi, baru kamu wanes lagi. Living dengan saya dengan Bidilin itu Alah, kamu nggak usah ngaku-ngaku. suka komentar dengan saya mereka. Kamu saya tanya Living, kamu Kami pasti punya nggak grup diakui WhatsApp. sama Living. Alah, tidak perlu kamu mereka main mengakui bohong. saya. Setia, gini Apa aja Setia. untung dan ruginya buat saya? Setia, Jadi sudahlah. akui mereka. Setia, ya. Sebelum saya turun, saya coba mengatakan sama kamu begini, Setia. Ya, kamu nggak usah ngaku Kristen. Itu saja. Saya mau turun, capek sama kamu. Ya, silakan turun. Tapi Anda juga jangan memframing saya membayar Setia. Baru detik ini saya kenal sama dia. Tidak ada berbayar di sini. Kalau Islam itu tidak boleh seperti kalau ada Islam mengaku-ngaku Kristen itu udah kafir. Gitu ya. Konsekuensi seorang Muslim, dia tidak boleh mengatakan dirinya Kristen. Dimanapun dia berada, dia udah kafir. Dia harus syahadat kembali. Betul, Jadi betul. gitu ya. Jadi jangan di framing di sini berbayar untuk nggak bisa. Itu saya tidak toleran dan tidak tolerir apapun kalau orang berbohong. Gitu. Kita diskusi di sini, diskusi aja. Oke? Jadi sekali lagi Yosua dicabut kata-katanya itu. Di sini tidak ada berbayar. Saya nggak mempunyai cukup duit banyak untuk bayar orang, apalagi untuk kayak begini buat apa? Dan saya juga punya Oke. cukup duit banyak, saya tidak suka dibayar. Setia, kamu kenal dengan saya kapan? Baru ini Bang, baru saya masuk di komalnya Abang. Apakah saya yang telepon Anda menyuruh masuk di sini?
Tidak ada satupun yang menyuruh saya untuk masuk di sini. Saya masuk ke atas kehendak saya karena saya lihat teman-teman di bawah ini tadi, ini antara dua ini saya meragukan kekristenan mereka. Makanya Apakah Anda saya bayar masuk di sini? tidak sama sekali. Oke, makasih. Lanjut. Kenapa kamu meragukan Kristenan kami, Setia? Karena makanya tadi saya tanya teman-teman bahwa pertanyaan saya itu simple. Makanan kesukaan sebagai pengikut Kristus kita harus tahu apa itu Kristus dan bagaimana. Kau berikan dulu alasan kepada kami, kenapa kamu bilang kami tidak setia? Buktinya saya tanya Kenapa? kamu makanan kesukaan Yesus, buah kesukaan Yesus kamu tidak tahu. Kan kamu yang jawab tadi. Buah hara kamu Justru bilang. itu saya bertanya dan saya menjawab sendiri akhirnya karena kamu tidak tahu. Maksud saya begini, Setia. Kamu menjawab buah hara, tapi kan tidak tertulis kesukaan. Benar Bukan nggak, Pandi? buah ara. Iya, buah hara. Cukup masalah buah. Sekarang ini Setia, kenapa Anda tidak percaya Trinitas? Alasannya apa? Silakan. Karena membingungkan dan bukan hanya rumit, membingungkan dan bikin kita pusing memikirkan tiga jadi satu. Sekalian kalau kita mau jujur kita bilang Trinitas ya Bang, kenapa tidak empatnitas? Kenapa saya jelaskan empatnitas? Pada mulanya adalah firman, berarti firman adalah Tuhan. Firman bersama-sama dengan Allah berarti Allah Tuhan. Firman menjadi manusia berarti manusia adalah Tuhan. Menjadi Yesus adalah, maksudnya menjadi manusia menjadi Yesus adalah Tuhan. Dan keempat siapa? Roh Kudus. Ini empat. Kenapa kita tidak ambil empatnitas bukan trinitas? Ini lebih masuk akal. Bukan 3G ya, 4G jadinya ya. Nah, makanya saya tidak percaya. Kalau saya percaya itu, ya Yesus adalah Allah, itu saja cukup. Kamu percaya Yesus adalah Allah? Barusan dia ngomong gitu, Bang. Setia. Percaya kamu Yesus adalah Allah? Percaya saya. Di mana tertulis? Kan saya sudah uraikan tadi. Daripada kau Di ambil mana trinitas, tertulis mendingan kau ambil Yesus empatnitas. adalah Allah? Kamu tadi barusan menjelaskan Yesus adalah. Di mana tertulis? Nah, itu iman saya Bang. Ah, kau udah blank. Bukan saya blank. Kau mengada-ngada Saya namanya menjelaskan itu. kamu yang trinitas tidak akan pernah nyambung dengan saya yang wanes. Dengarkan, kamu bilang tadi Yesus adalah Allah. Di mana tertulis? Jelaskan sama saya. Karena Allah itu menjadi manusia. Di mana tertulis? Di mana dalilnya? Yesus adalah Allah. Kamu tidak percaya Yesus itu Allah? Ya. Kamu yang saya tanya. Saya percayalah. Yesus Allah itu adalah gelar. Di mana tertulis Yesus adalah Allah, Setia? Sebenarnya kalau kita mau jujur ya Bang, kalau kita mau merujuk kepada Bible, saya tidak pernah mengakui Yesus itu adalah Allah. Saya tidak pernah mengakui. Nah, di mana sih kamu ini? Iya, tapi Makanya karena kamu kita di saya bilang Indonesia tukang obat. mengikuti kita di Indonesia mengikuti terjemahan bahasa Indonesia sehingga kita mengatakan Allah. Tapi kalau kita Tidak rujuk usah dari kamu membawa terjemahan. sebenarnya Kita hidup di Indonesia. Teman-teman Kristen sebentar. Johannes ini Kristen ya, Bang Johannes. Mute-nya dibuka Bang Johannes. Iya, Kristen. Iya, ada tanggapan soal perdebatan ini? Saya baru masuk, baru mendengar tadi ya. Oke, ditanya siap. mana ayatnya Yesus itu adalah Allah. Itu ada di Yohanes 1 ayat 1 kok. Iya, sebenarnya Bang, Jelaskan. saya tidak perlu menjelaskan karena orang yang tidak percaya itu Ini ya, adalah jelasin, orang kan, yang tidak gini-gini. bisa dikasih paham. Coba Oke, Silakan Pak. dia Kasih bicara. kesempatan dulu ya. Satu-satu. Firman-Nya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Udah. Di mana jelasnya Yesus adalah Allah? Itu barusan saya baca, firman itu adalah Allah. Bapak tidak mengatakan Yesus. Yang Firman. ini Setia tadi bilang Yesus adalah Allah.
Itu tadi tuh firman Ya, itu Bapak, adalah Allah. Bapak ada Yesus tertulis itu namanya apa? Yesus. Firman itu coba baca yang tuntas. Iya, saya tahu Pak Satu jadi Johannes. musuh. Setiap Situ datang tidak musuhan ada semua. tertulis Yesus adalah Allah. Aduh. Ini harus Yohanes, ini ya, dengar ini teman-teman kita Kristen, kalau- woi. Hei, saya ajar. Jadi gini ya, kalau Yohanes, dengar Bang. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu itu. Kenapa susah kali kalian? Iya, maksud saya di mana ada tertulis Yesus adalah Allah. jadi gini ya, kalau atau bicara itu kita yang kita pegang itu substansinya. Makanya Jadi saya kalau bilang ada sama Pak persamaan Johannes, matematika, ya, kalau A sama dengan C, kemudian B sama dengan C, maka A juga sama dengan B. Itu loh yang di sini. Itu, ya. Jadi kita lihat tapi kalau substansi Bapak dari bilang piagam tadi, dokter. kan nggak ada tertulis itu Yesus adalah Allah, Pak Johannes. Coba dibaca secara tuntas. Coba dibaca, Bapak bilang tidak ada namanya tertulis Yesus adalah Allah. Aduh, ini debat nggak penting banget deh. Nah, ini. Ya, kenapa nggak penting? Saya ulangi ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Benar. bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu siapa? Adakah tertulis Yesus di situ? Ya, terus firman itu siapa di situ? Yesus. Bapak Itu kan nama. membaca di Alkitab Perjanjian Yesus Lama. itu yang kemudian Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tidak ada tertulis Nah, kita namanya telah- Yesus. Aduh, itu nggak penting banget ya. Kamu nggak melihat substansi ini, berdebat bukan anak TK ya. bukan Ya, TK, Bang, begini dia sudah Pak sekolah. Johannes. Kalau Kamu Muslim kalau nanti melihat bertanya sama secara- Bapak gitu bagaimana? Firman yang dimaksud di situ siapa? Itu aja saya tanya. Maksud saya begini Pak, orang awam nanti Muslim bertanya, di mana tertulis adalah Allah, Yesus adalah Allah, katanya bagaimana jawaban Nggak Bapak? perlu, itu kan bahasa dalam satu Orang nggak pasal mengerti, itu. Pak. Yohanes 1 sampai ayat 1 sampai 3 aja udah menjelaskan. Firman itu dimaksud siapa? Firman telah menjadi manusia, ya, dan diam di antara kita, ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa yang dimaksud firman di sini kalau bukan Yesus? Kalau saya Bapak bilang saya mengerti. Tapi kalau orang kalau beragama Muslim apa mengerti dia Pak Johannes? Ya harus Kau mengerti karena ini Marlon, sederhana ini. Terus bagaimana sudah sih Bapak ini harus tapi mengerti? Kau bertanya lagi. Tapi kalau Bapak Kau bilang tidak mengerti, tadi tapi kau bertanya lagi. firman adalah Allah, itu dikatakan Yesus, Coba itu orang silakan mengerti. dari kawan-kawan Muslim di sini dari satu kalimat ini kalau dibaca paham nggak kalau itu yang dimaksud adalah Yesus dari pasal itu? Nggak ada yang mengaku itu Pak Johannes. Tapi Ya, kalau karena firman berbeda itu adalah iman. Yesus, Bapak bilang orang Tapi mengerti. Kita yang sama-sama Kristen ini yang otakmu itu tidak sampai ke situ. Itu yang jadi Kamu, masalahnya. saya dari tadi mengerti yang kamu bilang itu. Cuma saya penjelasannya Justru sama kalau orang kau yang di mengerti, bawah kau ini. bertanya terus. Ini Bertanyalah. apa sebenarnya? Tidak ada Makanya tertulis di situ bertanya namanya bertanya Yesus. terus. Kalau dekat ku tampar kau di sini. Oh, kalau kamu dekat dengan pemerintah, bagaimana saya bikin kamu? Janganlah mengeluarkan kata-kata kasar. Santai-santai jangan. Iya, nggak boleh begitu Setia. Kamu jangan seperti itulah Setia. Udah move on, jadi jangan diskusi yang gini nih, nggak penting. Kok sama-sama kita semua Kristen ikut debat begini ya? Ini gara-gara Marlo kritik. Marlo sama Kepas tadi tuh. Iya, yang orang tolong Bang kalau naikin orang yang Sekarang berilmu saya lah. tanya Pak Pandi, ya, Bapak mengerti yang diucapkan Pak Johannes ini? Ya mengerti lah. Masa anda mengerti? Sudah lama kita debat, mengerti lah. Karena Bapak sudah lama debat kan? Iya, yang yang di bawah tidak- ini yang mengerti. menonton ini, Mengerti. Yang karena menonton sudah ini? lama- mengerti lah karena sudah lama nonton. Sudah yang sering menonton nonton. ini mengerti. Yang tidak mengerti, Tiba-tiba dia baru mau nonton. yang tidak mengerti hanya Tritunggal saja. Begini maksud saya Pak Bandi, orang baru menonton di TikTok nih baru ini ya, mendengarkan begini apa orang mengerti?
Coba kau Bapak tengok sudah lagi naik ke bawah. atas ini. Typing di bawah itu ngerti. Kau tengoklah Ada itu bilang typing di ngerti, bawah, paham. ngerti. Kau tengoklah itu sendiri, kau tengoklah. Yang baru kan? masuk Itulah. TikTok. Itu ngerti. Itu paham. Ya kalau saya ngerti. paham kok, kalau saya mengerti. Sudah selesai masalah. Kalau kau paham, kau yang bertanya di sini tadi itu. Sampai Apa ribut salahnya kita. dibilang firman itu adalah Yesus? Dibilang kenapa? Yang menyalahkan kamu siapa? Begitu Mas, firman itu adalah Yesus. Begitu kan mengerti. Apakah Kalau saya bantah mengerti kamu loh. sini? Bukan saya nggak mengerti. Terlalu ruwet kau cara pikirmu. Kau sama dengan Kepas ini 11-12. Setia, kamu yang perlu riwayat memberikan keterangan sama orang. Jadi yang mana yang bidat, yang mana yang sesat, yang mana yang bukan Kristen ini Bang Setia? Tolong tanggapannya. Kalau saya tadi mengetes mereka Bang antara si Kepas dan si Marlo Keriting ini, si Kepas ini sedikit mengerti, si Kepas ini sama sekali tidak mengerti. Si Marlo Ginting ini sama sekali tidak mengerti. Masih mendingan si Kepas 1%. Kenapa kamu bilang saya nggak mengerti? Bagaimana mungkin kalau kau memahami apakah yang di bawah ini mereka mengerti atau tidak, sementara kau tidak bercerita dengan mereka? Kenapa kamu bilang saya nggak Itu mengerti? tidak. Salah itu pertanyaan kamu. Di mana salahnya? Itu salahnya karena di bawah mereka bilang mengerti. Sementara Karena kamu dari bilang, tadi kamu ngeyel kau itu terus, maka mencurigai saya jawab orang, begini. Tidak paham. Sementara Kamu mereka dari paham tadi, apa yang saya bilang. Kamu dari tadi kejelasanmu nggak jelas, makanya saya menjawab kayak gini sama kamu. Oh, kejelasan nggak jelas gimana? Iya, Kau- dari kamu Kristen. Coba Kamu sudah Kepas bicara, dibaptis. Kepas. Untuk apa kamu tahu? Saya bilang, kamu bilang. Kan gitu dari kamu bilang kan. Makanya saya seperti ini juga ke kamu. Saya ini sebenarnya Kepas, saya mau coba Kepas saya tadi mau bilang- komplain, Bang. Kepas bilang Setia bukan Kristen tadi. Kau berani sekali bilang begitu kau. Iya. Iya, makanya dia bertanya sama saya, kenapa kau Kepas tidak dibaptis? bertanya, kamu Kristen, kamu dibaptis enggak? Untuk apa kamu tahu? Kamu bilang sama si Kepas. Kan saya Ya, dengar. saya bilang untuk apa dia tahu saya dibaptis Makanya atau tidak? Karena proses Makanya pembaptisan saya itu jawab tidak dilihat di seperti ini Kepas. sama kamu. Makanya saya jawab juga seperti ini sama Kan kamu. Ini kan saya sudah mengaku Kristen, terus dia bertanya, apakah kamu dibaptis? Ya orang Kristen pasti dibaptis. Kenapa dari tadi kamu nggak mengakui? Ketika Mau ditanya, mengakui, saya mengakui Kristen. Kristen itu sudah dibaptis. Kalau saya belum dibaptis, saya belum Kristen. Itu tadi kamu jawaban tidak saya. mengakui. Untuk apa kamu bilang? Iya kan saya mengaku Kristen sudah cukup. Kan dia bertanya lagi. Makanya Kan, saya seperti ini juga ke kamu agak lain. menjawabnya. Lihat si Kepas itu sudah kabur. Hanya kau di sini yang belum punya kesadaran kau di sini. Kenapa kamu bilang saya nggak punya kesadaran? Coba Kepas, tanggapi Kepas. Kepas Jadi sudah apa kabur. yang kamu bilang tadi itu Setia, semua salah. Ya, kamu bilang tadi Yesus itu adalah dewa matahari. Ya, Oh iya saya jujur. Saya jujur. terus kamu tadi ngaku Kristen. Saya tanya, kamu udah dibaptis belum? Saya tidak dibaptis. Jawabanmu. Saya tidak mengatakan saya tidak dibaptis. Saya bilang kenapa kau bertanya saya tidak dibaptis? Saya dibaptis atau tidak? Jangan Karena saya begitu, mengaku Kristen. Anton. Kau bertanya lagi. Orang Kristen sudah pastilah dibaptis. Nanti perkataanmu ini dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Kamu suka bohong sih. Justru itu makanya saya bilang kamu saya tidak akan berbohong. Saya jujur. Ya makanya bertobatlah kalau kamu sudah bohong. Kalau saya Bertobat. tanya kau Kepas, umpama kamu Islam nih, umpama kau Islam. Kepas kamu Islam, kamu bilang iya. Apakah kau sudah disunat? Terus saya kasih lihat nonot saya begitu. Bukan harus gitu, pengakuan aja dulu. Kan pengakuan sudah pengakuan tadi, sudah pengakuan Tadi saya kan kamu Kristen. bilang pengakuanmu kamu tadi tidak dibaptis. Jadi mau apa lagi? Saya tidak mengatakan tidak dibaptis. Saya bilang tidak terlalu penting kamu menanyakan saya dibaptis. Jelaslah orang Kristen sudah pastilah dibaptis.
Iya, itu awal. Dan yang keduanya kan kamu bilang, saya memang tidak dibaptis. Kan kamu bilang tadi, aduh. Saya tidak pernah bilang saya tidak dibaptis. Udahlah, kenapa bergeser terus di sini? Gini aja deh. Kepas percaya Trinitas, Setia enggak. Ya udah, masing-masing mempertahankan aja yang mana yang benar gitu loh. Masuk kamar Iya. tadi aja. Konsep ketuhanan Kristen itu harus percaya dan mengimani Trinitas Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena sekarang- kami dibaptis juga atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami dibaptis. Itu baru betul. Tuh, sekarang Setia, silakan. Kenapa Anda tidak mengimani Trinitas? Silakan. Trinitas itu pemikiran yang menurut saya itu terlalu kacau. Untuk memahami Tuhan itu cukup kita pahami saja Tuhan. Tidak perlu dengan harus percaya ada anak, ada Bapa, ada Roh Kudus. Kita percaya satu, kalau satu kesatuan ya satu saja. Kenapa terlalu rumit? Rumit sekali hidup ini. Kalau begitu Setia, kalau hanya ada satu Sehingga Tuhan, membingungkan kita. kalau menurut Membingungkan Setia kalau menurut kamu, kalau hanya ada satu Tuhan, siapa Tuhan yang satu itu? Ya, Tuhan Allah Kristus itu. Oke. Tuh, bagaimana Kepas atau Pak Marlon atau Pak Johannes? Tadi dia mengatakan tanggal 25 Desember itu hari perayaan kelahiran Dewa Matahari. Terus dia mengatakan dia Kristus. Apakah dia merayakan hari Desember itu, 25 Desember itu? Tadi katanya Yesus Kristus Allah. Terus dengan yang di awal dikatakan bahwa ya 25 Desember itu kelahiran Dewa Matahari. Jadi ini nggak manusia. Iya, kita harus jujur Bang Kepas bahwa 25 Desember itu adalah hari kelahiran matahari. Tidak bisa kita berbohong. Makanya dalam Bible itu dijelaskan kata Yesus, jangan pernah mengurangi atau menambahkan. Itu. Di mana di kalender ada kelahiran matahari, Setia? Di kalender gak ada tertulis lah, tapi sejarahnya ada. Ya. Sekarang kita mana yang mau kita lihat rupanya ini? Di mana tertulis di kalender tanggal 25 Desember hari kelahiran matahari, Dewa Matahari? Begini Bang, kalau kita mau menceritakan 30 Desember hari kelahiran matahari, sekarang kita mau tanya 25. Yesus itu lahirnya kapan? 25 Setia. 25. Iya, 25 Desember itu kita jelaskan dulu. Yesus itu lahirnya tanggal berapa? Silakan Pak Marlon jawab tuh pertanyaan Mas Setia. Yesus lahir tanggal berapa? Tanggal berapa? Iya. Itu tertulis di kalender tanggal 25. Nah, itulah makanya. Emang Kalau kau tahu, memang Bible-nya sebentar, memang Bible-nya Kristen adalah kalender. Maksud saya di Bible-nya ada kelahiran tanggal sekian Yesus lahir. Enggak ada. Nah, jadi Dari kalender dari mana? kata-kata negara. Oh, ikuti negara Pak Setia. atau Iya. percaya kitab atau percaya Bible? Kau percaya kalender apa Bible? Memangnya Bible-mu itu kalender? Setia, maksud saya begini. Kamu mengatakan di mana tanggal lahirnya Yesus, kamu bilang. Di Bible kan tidak ada kan? Iya, justru kita kan harus ambilnya rujukannya di Bible karena tidak tertulis. Enggak, kamu bilang kan tidak Makanya ada yang kan? ada itu adalah 25 Desember itu lahirnya Dewa Matahari ya. Makanya saya bilang itu Dewa Matahari. Karena tidak tertulis. Kalau memang ada di Bible itu dijelaskan kelahiran Yesus tanggal sekian, jam sekian, kenapa saya tidak mengatakan? Saya harus jujur mengatakan itu. Jadi di kalender itu salah. Saya tidak bilang itu salah, tapi saya Ya, bilang tidak tertulis bagaimana? di Bible. Kamu semuanya sama kamu jawabannya. Yang salah, Saya yang tidak benar bilang sama itu kamu salah. semua. Apakah saya mengatakan itu salah? Tidak. Tapi saya tidak mengikuti itu karena tidak tertulis di Bible. Kelahiran 25 Desember Yesus, kamu nggak merayakannya? Enggak. Enggak. Oh, Jujur bagus. ya, Ya, teman-teman, berarti ya, kamu saya tidak merayakan. berarti kamu bukan Kristen. Oh, silakan. Kau bertanya seperti itu asumsi kamu. Teman-teman Kristen izin dulu. Ustadz Tata monitor Ustadz. Ustadz Tata. Ya gini, saya kasih kesempatan kepada Bang Setia dan Bang Marlo untuk bertanya
ke Ustadz Tata bertanya tentang Islam lah ya. Ganti-gantian, Bang Marlo dulu dan atau Bang Setia dulu silakan. Biar tidak stagnan kita punya dialog diskusi kita ya. Setia aja Pak Pandi, saya nggak mau menyudutkan agama orang. Oke, Suruh setia baik. aja. Tapi Gini gini aja, loh, Bang. sebaik kita Muslim kok Kristen ini nggak akur-akur gitu loh, nggak ada yang sama. Akur. Cuma Setia yang nggak akur. Setia beda, Pak Yohanes beda, Kepas beda. Macam mana nggak beda Pak Andi? Kristen. Kamu dibaptis untuk apa kamu tahu katanya? Kan sudah dijelaskan tadi, saya Kristen. Kenapa lagi kau tanya kau dibaptis? Memangnya kalau kau tanya Islam, kau Islam? Iya, saya Islam. Apakah kau sudah disunat? Ya. Itu penting nggak itu pertanyaan itu? Pertanyaan Sudah, bodoh itu. ya. Tanya sajalah seorang sama Muslim, kan nggak salah. Tetaplah kalau sudah jadi Islam pasti disunat lah. Nah, Ya. Jadi apa salahnya kamu Sama dengan menjawab? kamu kutanyakan saya, kamu Kristen, apa kamu sudah dibaptis? Ini pertanyaan Sudah. bodoh. Sudah. Oh ya, benar kata Pak Setia ini pertanyaan yang krusial itu nggak usah, karena syarat menjadi Kristen harus dibaptis, jadi nggak usah ditanyain kan gitu ya. Apa salahnya Iya, kan si Iman pertanyaan bertanya, bodoh ini. Pandi? Kan nggak salah. Lagian bagaimana caranya dia tahu saya dibaptis atau tidak? Bagaimana Bukan mungkin? makanya karena nggak tahu lah kami bertanya sama kamu Setia. Ya udah kalau gitu saya kembali ke topik tadi ya, tadi belum selesai. Usia Yesus itu Bang 13 sampai 29 itu memang nggak tercatat di Bible. Jadi kalau Setia menjawab dia di rumahnya saja bersama orang tuanya, ada benarnya. Kalau menurut pendeta Esra Suru, izin dulu Bang. Kalau menurut pendeta Esra Suru itu dia belajar SD, SMP, SMA, STT dan membantu ibunya di rumah karena bapaknya mati muda dan dia punya adik-adik. Iya, penafsiran benar juga. Jadi di sini nggak boleh saling menyalahkan karena memang tidak ada tertulis. Tergantung dari segi mana Anda ingin menafsirkan itu. Betul Pak Setia? Iya, siap. Kenapa saya lebih memperkuat pernyataan saya tadi bahwa karena kita melihat sebelum kelahiran Yesus itu bapaknya sudah memimpi. Nah, Yusuf sudah memimpi, dari Roh Kudus memimpi. Dari mimpi itu dia mimpi tentang nama anak kamu itu yang akan lahir. Stop dulu Setia. Adalah Stop dulu Yesus. Setia. Dia adalah Stop dulu Kristus. Setia. Mana lebih dulu antara Maria sama Yesus mendapatkan kabar tentang kelahiran Yesus? Saya tanya kamu. Maria dan Yusuf maksudnya. Iya, mana lebih duluan mendapatkan kabar itu? Ya jelas Maria lah. Nah, lanjut. Kok lanjut? Ya Maria lah dapat kabar dari Gabriel pada bulan ke-6 kan Lanjut. didatengin. Terusin Setia. Iya. Apalagi sudah cukup itu. Artinya Anda benar-benar tafsiran Anda adalah karena tidak tertulis, artinya Yesus itu 13 tahun sampai 29 dia di rumah saja sama ibunya gitu ya. Begini Bang Handi, kenapa saya lebih memperkuat pernyataan saya, kita pakai logika karena ini tidak tertulis, jadi kita gunakan logika. Bagaimana mungkin Maria sudah tahu anaknya ini adalah Kristus, maha tahu, maha benar, maha segalanya, kemudian sekolah. Benar juga ya, masa ada Tuhan. Benar juga ya, masa ada Tuhan sekolah ya. Kita mempermalukan Tuhan itu sendiri. Tuhan kok pergi sekolah sementara dia maha mengetahui. Gimana itu Kepas Pak Malon, masa ada Tuhan sekolah, ngapain nuntut ilmu dia, orang dia malah tahu kok kan gitu menurut Setia. Mesti tadi Pak Yosua yang jawab nih. Kok ada Tuhan sekolah gitu loh. Apa ada tertulis di Alkitab Yesus sekolah? Ya menurut Pak Yosua tadi kan pendapatnya Anda setuju? Tidak ada tertulis Yesus sekolah, tapi tertulis belajar ada. Ya belajar itu sama 12 sekolah tahun. Bang. Umur 12 tahun. 13-nya 2 sampai 29 aktivitasnya apa Pak? Oh, itu saya tidak tahu karena Oh ada dia tidak tertulis. tahu. Tidak ada Kan pendapat. kalau ditulis itu keseluruhan aktivitasnya dari 13 sampai 29 tahun, ya nggak cukup lah Alkitab itu. Kesimpulannya aja. Masa tidak cukup Alkitab itu, ini jangan pembodohan lah. Ada-ada saja.
Tidak cukup Alkitab. Memangnya Alkitab menuliskan semua Yesus belajar matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa? Memang begitu ditulisnya? Tidak. Cukup dibilang Yesus belajar. Yesus sekolah. Udah jelas ya, udah ya. Apalagi yang mau ditanya? Anda bertanya, Alkitab menjawab. Menurut Kepas 13 sampai 29 Yesus aktivitasnya apa, Pas? Nggak bisa menjawab Kan- juga ya Kepas ya? Kan Yesus kan dari keturunan Yahudi, bangsa Bani Israel. Jadi aktivitasnya apa? Sudah dijelaskan tadi Joshua. Jadi kau setuju pendapatnya pendeta Ezra Suruh sekolah? Iya, kan tadi kan dijelaskan di Joshua tadi. Oke, sekolah. Pak Yohanes, Pak. Pak Yohanes, gimana Pak Yohanes? Ya, gini aja ya. Jadi kalau di dalam Perjanjian Baru memang tidak menulis secara rinci tentang kehidupan Yesua antara usia tadi berapa? 12 ya sampai 30 ya. 1329 Pak. Kau 30 kan udah ngajar. 13 sampai Ya, 29. 12 sampai 29. Jadi tapi kita bisa melihatnya dari mana? Jadi ada beberapa yang menyampaikan bahwa jadi gini, berarti pada saat itu pasti membantu kan orang tuanya yang profesinya sebagai tukang kayu, dan seperti biasa dia pasti akan menjalani kehidupan sesuai dengan tradisi atau adat orang Yahudi pada zamannya tersebut. Nah, sekarang kita lihat tradisi orang Yahudi ya buat anak-anak itu seperti apa. Sehingga pendeta Ezra Soru kenapa mengatakan itu belajar? Ya belajar apa? Belajar Taurat kan gitu ya. Karena begini, kalau dalam tradisi Yahudi itu kan ada berbagai macam ritual ya, perayaan dan praktek yang ada tertulis di dalam Tanakh itu kan gitu ya. Kalau untuk anak-anak kan mereka pasti dari kelahiran itu kan disunat ya pada hari ke-8 untuk anak laki-laki kan gitu ya. Lalu selanjutnya ada upacara-upacara yang diikuti ya. Kemudian ada juga upacara-upacara yang lain gitu ya, sampai mereka menjadi seorang dewasa ya dalam komunitas orang Yahudi ya, sehingga dia punya tanggung jawab penuh untuk melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat itu ya, atau mitzvot itu. Nah, lalu pengajaran dan tentang Torah dan Talmud ya, biasa itu diajarkan sejak usia dini ya. Mereka diajarkan pertama membaca, kemudian mempelajari kan begitu ya. Dan itu dilakukan kapan? Biasanya kan setiap minggu dan pas hari Sabat kan, mereka hari Sabat kan ada di sinagoga kan begitu. Jadi kalau Pak Yohanes kita simak dulu ya. Izin Pak Yohanes, kita simak dulu ya statement Pak Ezra Soru ya, biar kita nggak ngarang-ngarang nih. Tunggu ya. Memulai pekerjaannya dia berumur kira-kira 30 tahun. Ya. Tunggu ya. Sabar dulu ya. Waduh. Padahal lagi ini yang masuk. Tunggu. Padahal kita tahu bahwa masa kecil dia terakhir dicatat itu adalah umur 12 di Bait Allah ya. Dan setelah itu berarti ada sekitar 17 tahun yang hilang ya. Waduh. Sampai sebentar ya. Kok ya begini sih? Ya, tunggu sebentar sekali lagi. Nah, ini ada berbagai macam pandangan seputar the lost years of Jesus. Saya ada berikan banyak kutipan dari Injil Al-Tufulia, ada, terus juga ada pandangan juga dari Pseudo Gospel of Matthew, Injil palsu Matius. Waduh. Asli, karena Udah sekitar gitu lah kira-kira. ya, jadi saya tambahkan terakhir aja ya, saya tambahkan. Jadi yang saya ceritakan tadi itu ya, belajar di sinagoga, kan tadi ada 12 tahun ya. Jadi untuk membuktikan itu antara lain adalah Yesua atau Yesus itu ya di dalam Alkitab itu kan dipanggil sebagai Rabi. Jadi kalau dia disebut panggil Rabi berarti dia
tentunya ini membaca kan Taurat itu ya, makanya Yesus itu bisa mengajar di sinagoga. Kalau nggak mungkin dikasih panggung gitu loh untuk mengajar di sinagoga gitu. Itu sih yang bisa saya ini ya sampaikan. Gimana Kepas? Tapi kalau Muslim boleh bertanya, ya ngapain sih sekolah? Dia kan Tuhan. Masa Tuhan belajar menuntut ilmu gitu? Jangan-jangan ilmu yang dia dapat itulah yang dipakai untuk mengajar, sehingga apa yang tertulis di Bible itu bukan firman Tuhan, tapi ilmu dari gurunya yang tertulis di Bible itu, sehingga Anda katakan kitab suci. Nah ini juga berbahaya loh, kalau ada Tuhan sekolah. Kira-kira gitu. Pak Setia gimana? Ada tanggapan? Iya, itu kan dia lahir sebagai berinkarnasi sebagai manusia, hidup dalam tradisi Yahudi, dan itu kan diikuti semua. Gitu. Ya, yang jelas adalah 13 sampai 29 memang nggak tertulis. Menurut Kepas, kalau ditulis semua nggak muat Bible itu. Tapi sendiri yang berhenti orang tuh. Gimana Pak Setia? Saya tidak pernah sependapat dari sesuatu hal yang kita tidak tahu, kemudian kita menerka-nerka. Itu saya sangat tidak sependapat sama sekali. Kenapa saya tidak sependapat sama sekali? Di kitab itu dijelaskannya seperti di ayat Markus 16-18 itu tentang mereka meminum racun dan dipatuk ular tidak mati. Di situ dijelaskan juga bahwa disuruh murid-muridnya kemudian pergilah kamu memberitakan Injil, dan di situ ada sesuatu mujizat di mana mereka mampu bercakap-cakap dengan bahasa yang mereka belum pernah ketahui sama sekali. Bahasa-bahasa baru mereka 16 itu, 15 sampai baru yang tidak diketahui. Markus 16 15 sampai 18 itu Pak. Jadi bagaimana mungkin seorang yang maha mengetahui, bahkan muridnya saja diberi sesuatu kelebihan, mereka akan tahu berbahasa meskipun bahasa itu baru didengarnya. Apalagi Yesus itu sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mampu mengajar? Orang dia cerdas kok. Apakah butuh sekolah? Iya. Silakan Pak Yones. Iya, jadi gini ya, kita kan membaca dari Bible, ya kan? Itu yang kalau mau lihat rincian detail kehidupan dari 12 tahun sampai 29, itu kan tidak ditulis. Tapi kan kita belajar dari bagaimana kehidupan orang Yahudi pada masa itu, tradisinya, kan begitu. Makanya di situ ditulis pada umur 12 tahun, itu Yesus ada di sinagoga. Bahkan kalau kita membaca di Injil Yohanes 3 ayat 2 itu ya, kan tahu Nikodemus kan, Nikodemus itu seorang pemimpin Yahudi, itu datang kepada Yesus di malam hari, dan apa yang disapa, padahal dia seorang pemimpin Yahudi, dia katakan apa, dia bilang, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, yang diutus Elohim, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Diputuskan Pak Yohanes ya, Anda mengatakan Yesus sekolah Esra Soru SD, SMP, SMA, bahkan Esra Soru dengan jelas STT. Menurut Esra Soru itu Yesus itu sarjana teologi. Dia sekolah di madrasah lah gitu ya. Sampai ke SMA, baru kuliah malah STT. Iya, itu diperinci umurnya Pak. Iya, itu karena merefer kepada tradisi Yahudi pada saat itu. Tapi kan itu kan tidak ditulis di dalam Bible. Karena pada saat itu ya, mungkin pada saat ini juga ya, anak-anak Yahudi itu dididik ya seperti mengikuti yang tertulis di dalam tanah gitu ya, terkait mulai dari dia lahir gitu ya, yang disunat pada hari ke-8, kemudian belajar Torah gitu ya, itu yang dipakai gitu. Kemudian mungkin
Pendeta Sastro menggunakan sumber-sumber referensi yang lain. Oke, gitu oke, ya. Bang. Tapi kalau merefer ke Bible memang tidak ada ditulis. Kalau Sesuai mau yang ada begini Bang, tulisannya. kalau mau mengembalikan dia seorang rasul itu nggak mungkin sekolah. Karena dia itu diciptakan sudah cerdas dari bayi sampai dia dewasa. Itu kalau berpikir cerdas ya. Gini, Kalau dia, sebentar dulu Bang. Kalau dia Tuhan, nah ini nggak masuk akal Bang. Kalau Tuhan sekolah, jadi mau dia Tuhan, mau dia utusan Tuhan, tidak mungkin sekolah. Kenapa? Karena kalau dia utusan Tuhan, pasti Tuhan memberikan dia perlindungan, pasti Tuhan yang mengutus dia, memberikan dia ilmu langsung supaya dia tidak dianggap copy paste dengan yang lain-lain. Kira-kira setuju? Makanya ada tertulis jangan menambah-nambahkan dan jangan mengurang-ngurangi. Setia setuju nggak nih statement kayak gini? Saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena ada di Ulangan 4 ayat sampai ayat 2, di Ulangan 12 sampai 32. Kemudian 13 sampai 11. Di situ dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ditetapkan Tuhan itu jangan engkau menambahi, apalagi kau menguranginya. Makanya jika kita berasumsi tentang